Om Swastiastu, Om Maning Badrah Pratawoyan Kuwi kita. Om Loka Samasta Putino Bawan. Rahayu. Dulu waktu walake namanya Iwayan Suci Kuliah. Pernah kuliah di Fakultas Hukum juga di Udayana. Dan pernah sekolah di luar negeri di beberapa negara dalam rangka mendapatkan beasiswa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menimba ilmu kepolisian khususnya di kriminologi, menyangkut juga hal-hal yang berhubungan dengan internasional kriminal, kemudian menyangkut tentang manajemen bagaimana menangani masalah-masalah kriminal atau kejahatan yang tingkat dunia atau tingkat internasional atau kejahatan-kejahatan terakhir. Sekarang saya bernama Jero Gede Ketut atas pemberian anugerah dari Ide Becari Nabi, karena sudah beliau itu umur untuk pulang ke mewali Kecamatan Parangan Dumadi. Beliau memberikan nama saya itu dalam rangka menjadi pendeta di Desa Adat Bintan sejak tahun 2003 dan dilantik saya itu pada tanggal 4 April tahun 2004. Dalam masa saya itu masih menjabat sebagai Polri dengan berpangkat Komisaris Besar Polisi. Tugas setelah di Jakarta dan di beberapa negara di luar negeri, tugas di Denpasar. Bersamaan dengan itu, saya juga waktu itu menjabat sebagai wakil ataupun Petajo Pendeta Agung Majelis Utama DC Pekraman Bali sejak tahun 2024. Dan sekarang saya menetap di sini di Desa Bintan selaku pendeta sampai sekarang sudah 21 tahun lebih. Pernah juga, tak lupa, pernah saya menjadi Pendeta Agung sejak tahun 2000, setelah jadi Petajo atau wakil Pendeta Agung sampai dari 2004 sampai 2009, dan sejak 2009 sampai 2019. Jadi selama 16 tahun artinya saya mengabdikan diri di Majelis DC Pekraman Bali atau yang dulu disebutkan Majelis Utama DC Pekraman Bali, dan sampai sekarang masih juga sebagai pendeta. Jadi Pendeta Agung selama dari 2009 sampai dengan 2019. Kalau yang paling unik di sini, atau banyak uniknya di sini, tapi salah satunya yang unik adalah Prelingga Ide Yang Dongding. Ya, Prelingga Yang Dongding itu ngadeg selama 42 hari di area status marga Desa Adat Bintan setiap tahun, mulai pada stasiun Kewulu dan Kesana, sehingga penutupnya nanti itu pada saat tahun Kesana. Dan kegiatannya sampai sekarang masih ada. Kenapa dikatakan unik? Karena mungkin yang saya lihat ini hanya ada di Muncan, ya. Ide Jero Dongding ini yang sekarang kami sebut Ide Yang Dongding. Ya. Makna dari filosofi ngadegang Ide Yang Dongding atau Jero Dongding di Catus ini adalah suatu simbol proses kelahiran, kehidupan, dan berakhirnya apa yang hidup, apa yang ada dalam dunia ini. Beliau itu sebenarnya itu suatu manifestasi daripada ide Sang Yang Widi Wase, ide yang seluruh dengan ide yang Durga yang turun ke bumi dalam rangka bagaimana memberikan suatu contoh tentang kehidupan. Kenapa ide Yang Dongding ini dibuat dari kayu sakti? Kayu sakti adalah kayu yang namanya kayu dap-dap. Ya, dap-dap ya. Itu kayu sakti. Kemudian yang Jero Ding itu terbuat dari papah kenau, papah jake bajang. Jadi papah jake bajang yang jadinya nanti kalau udah berdiri berbentuk berkaki satu. Dalam bahasa Pustaka Suci disebut dengan nengkleng. Jadi bukan kaki dua, menjadi satu, menunggalkan kaki dalam wujud sebagai
Dewi. Tapi Dewinya ini Dewi Durga. Ini beliau itu mungkin dalam sejarah Siwo Tato itu beliau itu turun ke bumi dalam rangka bagaimana nantinya itu memberi contoh tentang kelahiran, kehidupan, dan berakhir. Itu. Setahu kami dari tutur tinular orang tua dan beberapa tulisan-tulisan dari orang tua zaman dulu, tradisi ini ataupun simbol ini atau relingga jero dongeng ini sudah ada sejak desa adat Muncar ini ada. Sebelumnya desa adat Muncar namanya Prabumian Muncar. Jadi Muncar dalam satu kesatuan yang utuh dengan desa-desa lain yang sudah ada jauh sebelum Majapahit, pengaruh Majapahit datang. Jadi jauh sebelum tahun 1400-an. Kalau saya lihat dari beberapa pertima yang ada di sini atau perlingga yang ada di sini berupa batu, berupa kayu, berbentuk misalnya saja alat-alat musik. Ya, ada musik yang namanya sloding, ada yang musik yang namanya gambang. Kalau sloding itu kan dari besi, kalau gambang itu dari bambu, dari kayu, ataupun ada yang dari papan jake yang kering itu dipakai itu, dan pelaksanaannya cukup panjang nantinya. Jadi panjangnya itu demikian, dimulai dari upacara-upacara mulai Sasih ke itu. Kalau lihat dalam bulan Masehi dari bulan Januari sampai dengan bulan Kesanga, Sasih Kesanga. Jadi Kesanga itu bulannya Maret, ya, sehingga Aprilnya itu adalah bulan April, Sasih ke Dasih. Nah, sampai panjangnya seperti itu waktu yang dibutuhkan dalam proses nadegang ini. Jadi upacara-upacara mulai matur piuning, usabo-usabo yang disebut dengan usabo-usabo desa, yang punya usabo di Muncar ini lebih daripada 25 pengusaban. Yang usabo desanya yang besar itu adalah satu usabo emping, ya, yang kedua usabo bantal, yang ketiga itu usabo desa, yang keempat itu usabo dalam atau usabo dingin. Itu yang besar-besar dalam proses dari Januari sampai dengan April awal. Tuh. Nah, nantinya dari proses ini, nah, perjalanan proses ini ada suatu ketika salah satu usabo itu baru mencari bahan untuk membangun relingga daripada dongeng ini, terbuat dari kayu bakar yang bercabang 3 dan papan jake yang bajang. Artinya papan jake itu atau pesnau itu yang belum pernah diambil tuaknya, membuat karet itu kan ada juga bajang, sehingga nanti ditemukan rambut yang asli dari induknya. Dan kalau bajang berarti masih genteng, ya, masih bukan gadis lagi. Kalau bajang itu masih orisinil lah gitu, jadi belum bajang beneran itu, jadi masih itu. Nah, sehingga nantinya ini dibuat bersamaan dengan proses daripada pengusahaan ini yang didahului lagi. Pengusahaan ini didahului dengan nedunan, nelinghan di ketara sesurunan di Muncar ini yang ditengguh oleh kerama, disunjung oleh kerama desa adat Muncar ini, disebut dengan tapi pungkulun, supaya kami tidak kena Raja Pinulah sama ide betara dalam sakti sarurun sakti. Wujud beliau dalam perlingga beliau itu tapakan tapi pungkulun lagi barong, perangga, dan pengikut-pengikutnya. Itu yang mendahului itu beliau itu ada di Muncar, kemudian tedun, ketur, melinggih di satu sepatu di Balai Agung satu sepatu selama 42 hari. Nih, dan sehingga nanti di sini ada makna yang tersembunyi lagi kepada masyarakat, manfaat kepada masyarakat, kemudian apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita di sini. Itu nantinya. Jadi proses itu Januari sampai dengan April itu 4 bulan. Selama 4 bulan kita bisa berkumpul nanti dengan masyarakat. Nah, kita mulai ada tari-tarian atau belajar ngidel, menari, belajar berkidung, belajar duduk, belajar bicara, belajar diskusi di ajang hidup bertari sakti pada saat beliau ngejar selama 42 hari di Balai Agung.
Dan selama 42 hari itu mulai terjun nemonin Raina Kajang Kliwon. Ya, kemudian setiap Kliwon itu beliau itu patroli, katakanlah tanda kutip patroli, lunga ke pemangkalan desa. Pemangkalan yaitu pemangkalan adalah batas-batas desa. Angin, ya setelah melingkar di Baliagung selama 5 hari, Kliwon yang kedua ini beliau lunga ke arah timur. Setelah itu beliau Kliwon berikutnya lunga ke arah barat, berikutnya selatan, dan seterusnya sampai kembali ke tengah. Kemudian di tengah setelah selesai lagi 2 harinya sudah lanjut. Nanti itu adalah mulai nanti penyepian. Nah, di penyepian ini selama beliau ada di sini juga ini terbangun berdiri di satu fase selama 42 hari, yang sekarang sering dipakai selama 21 hari karena waktunya mepet. 21 hari beliau Jenodongding ini ngadeg di satu sepatu dalam bentuk, kalau lihat nanti, kalau lihat dari undang-undang pornografi udah dianggap porno tuh. Karena senjata ide yang laki kelihatan lama, yang perempuan disebut dengan lingga yoni. Dengan lingga yoni itu berarti tanda kesuburan. Kalau nggak ada laki, nggak ada perempuan, nggak ada perdana, nggak ada putri, nggak akan ada yang namanya kelahiran, nggak ada kehidupan. Nah, di kehidupan ini beliau inilah yang memberikan suatu bahan-bahan untuk hidup, diantaranya adalah nanti pertanian, perkebunan, tanah, air, api, udara, angin, semua beliau tuh. Nah, disitulah fungsi daripada Catus Pate itu. Dalam lontar Catus Pate juga disebutkan beliau berada dalam segala bentuk di Catus Pate yang disebut dengan Kiwul Samwon. Itu dalam wujud berbagai manifestasi di yang diwate itu betara Kiwul di Catus Pate dalam rangka mulailah membangun kehidupan, melahirkan budaya kehidupan dilaksanakan, termasuk segala male, segala pataka, segala gangguan. Nah, disitulah nantinya pada saat film kesana yang disebut dengan merupuk ataupun memberikan sesaji yang namanya taur tangan. Kemudian dilaksanakan adalah taur tangan dalam upacara Labu Gentuk, Kopi Kebu. Itu upacara cukup gede karena biasanya cukup standar desain desa tua. Ya, yang penyungsungnya semua desa adat Muncan. Desa adat Muncan itu terdiri daripada 13 desa adat, 9 terdiri dari 13 banjar adat dan ditambah lagi 9 tempekan. Jumlah kerama yang tercatat terregistrasi yang baru bisa kita terregistrasi 2.214 keluarga yang tercatat dalam arti sebagai kerama nyipil. Kerama yang lainnya masih ada lagi yang disebut dengan kerama tidak nyipil, yang misalnya yang sudah tua, ya itu yang disebut, yang tadi itu adalah kerama pengarep. Oh ya, nah, itu tadi kan secara umum dulu. Dan sekarang secara teknis pelaksanaan, setelah salah satu upacara Usabo Tawi, Usabo Petung itu adalah tempat sumber mata air untuk pengairan yang ada di Muncan. Salah satunya, kami punya kelebutan di sini, ada 18 kelebutan. Jadi dulu zaman Bali dulu sebelum Majapahit masuk kan tidak ada pendeta seperti sekarang. Jadi itu pengumpul ada namanya filter penembak, filter pementas, yang sekarang namanya filter pementas. Lalu adanya filter penembak, ada di sini. Filter orang sakit, ada yang namanya ya dukun. Filter pembersihan, ada yang namanya pencampuan, ada filter geromong dan lain sebagainya. Sehingga dulu itu penyelesaian upacara ini diselesaikan oleh Dane Jero Kubayan. Kemudian yang sekarang itu dari organisasinya itu desa adat ini dipimpin oleh 7 prajurit yang disebut dengan Sabte Bujangge. Sabte Bujangge ini yang tertua namanya Jero Bendesa Maka Uluning Prajurit Desa Sabte Bujangge.
Jadi penyelesaian dulu itu diselesaikan oleh Ide Betara Ratu Bujangga yang dilaksanakan oleh Angga Sabta Bujangga. Itu bukan Sabta Bujangga yang mukul, tidak, cuma mengantarkan munasab kepada Ide Betara Ratu Bujangga dalam rangka berbagai hal dalam kehidupan ini, dalam komunitas. Jadi pelaksananya lagi secara teknis, setelah upacara dipetung dengan upacara usaha petung, setelah itu oleh prajurit Sabta Bujangga ini mencari bahan yang berupa kayu sakti, yaitu kayu dabdak yang bercarang 3, berdahan 3, sehingga nantinya bisa dibuat 2 kaki, satu yang namanya urus ya, simbol laki tuh. Sedangkan yang untuk yang wanita atau perempuan itu dari yang disebut dengan kapah jaka bajang, itu dikupas, rambutnya jaka itu ataupun bentuknya jaka itu masih ada, sehingga nanti semua dibalik nih, tadinya ini jakanya dibongkol, dibalik nanti ini jadi di muka, jadi di atas jadi muka dan sebagainya, rambutnya terurai. Udah itu yang kaki cabang 3 ini dibalik lagi, kakinya 2, urusnya 1. Itu jaga itu terbuat setelah 3 hari upacara ditutup. Ini harus metangi. Nah, inilah yang kelahirannya sekarang. Metangi. Untuk metangi ini ditempatkanlah dia dianggap bahwa beliau itu bersemedi selama 42 hari di satu pasti. Yang sekarang dilakukan cuma 21 hari. Ya, 21 hari. Nah, kemudian setelah di sini diupacari sebagaimana upacara manusia lahir, mulai lahir, diupacarai, nanti dia bersemedi, bertapa, sehingga pada waktunya 21 hari ataupun 42 hari pun nanti dibuatkan upacara kelahiran dan kemudian dilanjutkan dengan upacara perkawinan secara sakral. Nah, udah itu bagaimana acara membuat anak ada di situ. Nah, sehingga rame-rame orang datang nih untuk melihat seperti itu, dan sekaligus dipercayai kalau bagi Keraton termasuk dari luar, dari luar banyak yang nunas anak di situ dengan nunas ide, itu besar ide yang domdik idenya itu, dan kemudian ada rambutnya diambil untuk itu, dan menurut laporan ataupun orang-orang yang sudah mendapatkan karunia lagi maklumkan bahwa dia sudah berhasil mempunyai anak. Itu keyakinan masing-masing kan, dan itu terbukti banyak orang yang peringatan. Dan pada saat perkawinan itu didahululah dengan tawur kesanga. Nah, ini tawur kesanga sekarang. Tawur kesanga bagaimana nyomilkan bukti atau kelalaian, kekurangan ataupun hal-hal yang negatif pada saat selama setahun ini dalam kisah ke Bali ini. Inilah dirumiakan dengan upacara labuh bentuk tawur kesanga. Bersamaan dengan itu dilaksanakanlah ini pebuncingan. Nah, pebuncingan itu artinya itu dipertemukan antara ide yang dong, ada ide yang jing, seperti bagaimana layaknya sebagai orang bersuami itu. Tuh, nah disitulah wong berganjur ramai, masyarakat bersorak, berteriak, ada yang macam-macam lah, seperti gemuruh suaranya. Nah, pada saat itu ada Pejenengan Agung di Muncan sini, merupakan sebuah kumpul yang terbesar di Bali. Wujudnya itu disebut dengan Pejenengan Kartik Bunga Cilegui. Sebenarnya itu Kartik Bunga Cilegui artinya sama dengan apa namanya itu yang di Bhinneka Tunggal Ika. Kan itu suatu simbol, Bhinneka Tunggal Ika, Bina itu Tunggal Ika. Ini juga Kartik Bunga Cilegui. Menurut catatan dalam beberapa pustaka yang kami temukan dan kemudian itu orang tua kami, kakek kami juga, bahwa arti Kartik Bunga Cilegui, Kartik adalah siang, ancer, ya. Bunga adalah bunga, artinya kebahagiaan. Cile adalah dasar, bumi adalah bumi. Bagaimana tiang ini, kulupul ini, yang besar ini, yang namanya ide Pejenengan Agung, bisa memberikan suatu vibrasi kepada masyarakat kami di sini
untuk bagaimana ngajegang desa adat ini untuk mencapai tujuan dan harapan termasuk bukan cita-cita daripada membangun desa adat itu masyarakat yang hasil tentrem rahaja rumah rifah loh hinawi subur kang sarwo tinanur murah kang sarwo tinanur. Itu harapan dengan simbol sate bumi itu. Nah pada saat itu kumpul desa bersuara ya. Orang bersorak, gong berganjur, udah itu ini dikawinkan. Bagaimana layaknya suami istri dan tidur lah gitu. Itu, nah udah itu, setelah itu sudah nanti pengerupukan berjalan. Setelah selesai ini dirudungding dikawinkan ataupun dikatakan melakukan pelaksanaan sebagaimana perkawinan manusia. Ini nanti diperlina. Nah kalau sekarang ini kan ada ogoh-ogoh bersamaan dengan itu inilah pengiring daripada ide yang dibangun ini ogoh-ogoh karena beliau itu kan dalam wujud bukan sebagai dewa sebagai buddha ya dengan buddha sekarang somya supaya somya ini disomyakan lewat upacara tahun pertama gabung bentuk setelah selesai ini diarahkan keliling desa 3 kali keliling desa bersamaan dengan ogoh-ogoh pengiringnya dengan gong berganjur, dengan apa tuh surya dengan obor, kemudian dengan pul ya setelah 3 hari akhirnya itu dikumpul dianyakanlah ataupun dibakar di hutan Campuan Lago Wajir Desa. Itu ceritanya. Nah ini akhirnya dapat tradisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya yang muda-muda dan selama dirudungding ini ada di satu stasiun Nandang itu ada namanya perang atau siap perang bambu. Jadi banjar ini dengan banjar ini, pemuda ini dengan pemuda ini berperang dengan bambu kasihan. Jadi bukan bambu potongan yang dengan daunnya dengan carang-carangnya itu dipakai perang. Jadi kekuatan ngangkat bambu itu besar bambunya kan harus paling tidak 2-3 orang 4 orang. Itulah simbolnya dalam rangka apa? Maknanya bisa kita mempersatukan niat, pikiran, bahasa, tindakan dalam rangka bagaimana mengangkat bambu itu dalam mengarungi hidup ini. Hidup ini kan perjuangan pasti harus ada tantangannya itu bambu dengan batangnya itu dengan daunnya itu kan berat. Nah, dipukulkan ke sini berat, nangkis dengan bambu juga balas lagi. Tapi kalau ada yang luka, kalau kena bambu kan luka ya. Saya pernah juga kena itu luka. Demikian luka tunas tirta, kemudian tirta ini ditunas, di samping itu juga ada air suci, dibasuhkanlah ini apa purusnya dengan air ini pakai gini ngobatin, ya nggak apa-apa juga, paling bekas saja ada. Apa dengan orang perang pandan itu kan geret itu kan, nah ini cuma dengan air aja bisa terjadi sembuh. Nah inilah keyakinannya sehingga kalau ini benar dilaksanakan yang namanya mereng, namanya tikus, bikul, merana nggak akan ada datang. Tapi ini kalau tidak dilaksanakan ya sering-seringlah akan terjadi yang namanya merana yang datang, termasuk merana kepada manusia kering. Ya setelah selesai itu habis film ke sana itu kan besoknya ke Dase itu mulailah cari penanggal menjelang purnama ke Dase yang akan datang, cari penanggal ganjil yang isinya triwarinya kajeng. Diadakanlah upacara yang namanya Usabe Dalem. Inilah pengumpulnya, ini semua masyarakat datang ke pura dalam, laki perempuan, tua kecil yang mau mati, yang sakit dan sebagainya, dalam rangka memberikan apa namanya puji syukur kepada Ide Betara. Iwa yang tadinya sudah diperlina, beliau kembali ke Iwaloka melalui dalam Kawi, Pura Dalam Raja Pati. Di situ upacaranya unik juga lagi. Jadi orang-orang itu membawa sesajen itu berupa sokan. Sok. Jadi Banten itu, bakti itu diwadahi dengan sok. Yang perempuan sampai tinggi-tinggi sokannya itu. Rata-rata dalam tradisi di sini sok itu berisi jajuli 3 biji. Ya gede-gede tuh. Ya mungkin
1,5 meter tingginya yang disulut. Kalau yang laki, yang satu lagi yang untuk laki-laki ditegen, dipikul. Jadi ada yang 4 orang mikul, ada yang 2 orang gitu. Kalau saya 4 orang. Itu isinya juga begitu, isi satu yang kering, jempani yang kering, itu 3 yang gede-gede, udah itu menjadi uli, 3 gede-gede juga, udah itu isi bubuk itu yang bubuk yang gede-gede itu 3 biji, udah itu 3 biji semua, itu 3 biji nanti biu 3 mijas, karena semua 3. Dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan dari luar daripada organik. Itu anunya biasanya itu pakai daun, bunga-bunganya itu harus bunga gunung, apa yang ada di gunung, seperti bunga Edelweiss itu apa namanya tuh ya. Kalau di sini bunga kasne yang putih, dia berbunga, berdaun dia, bercarang dia, harum dia. Itu udah itu bunga daun ini, daun cemara. Itu udah daun-daun bunga-bunga yang di tebing-tebing Gunung Agung itu. Jadi masih asli. Itu makna daripada aturan gelap, mengaturkan puja dan puji syukur kepada Yang Bertahan atas limpahan rahmat yang diberikan dari kelahiran, kehidupan, dan suatu saat nanti kita ini seperti saya ini akan kembali ke asal melalui pura dalam Rajapati yang alamannya ataupun areal lapangannya disebut dengan setre. Pasti semua ke situ. Itu sehingga makna yang sebenarnya itu. Jadi bagaimana ya itu Bertahan ini bisa mengumpul kita bersilaturahmi selama proses ini dari awal sampai akhir, yang memulainya dari pura dalam dan kembali ke pura dalam. Itu pesan yang disampaikan inilah bagaimana kita itu ingat kepada leluhur, Sang Pencipta desa kita, kemudian Sang Pencipta diri kita, untuk mengenal diri kita, kesujatian untuk mengenal jati diri kita, siapa kita, dari mana kita, udah itu siapa yang kita ajak. Karena hubungannya dengan pura dalam, beliau punya ancangan yang namanya satu resana yang disebut dengan Buta, Anggapati, Banaspati, Banaspati Raja, Anggapati, Rajapati, Banaspati, Banaspati Raja, dan Buta dengan termasuk nantinya itu yang harus kita kenal. Itulah yang harus kita kasih sayangin, yang ada di dalam diri kita setiap saat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita itu untuk menciptakan sesuatu keharmonisan dalam hubungan manusia dengan manusia. Jadi selama ini kan kita berhubungan yang harmonis antara kita sesama. Dan bagaimana kita menjaga lingkungan kita supaya apa yang kita lakukan ini untuk lingkungan kita. Lingkungan kita memberikan nafkah kepada kita. Misalnya kalau nggak ada tanah atau bumi, apa yang kita makan? Kalau nggak ada namanya air, apa yang kita minum? Apa yang kita pakai untuk mandi dan sebagainya? Ini mengingatkan kita semua itu, sehingga nanti pada saat di pura dalam itu bunga yang paling mencolok adalah bunga bumitir. Bunganya itu begini, bunganya itu ditusuk-tusuk. Bunga bumitir itu kan gede, ditusuk, kalau banyak kan pasti begini ngolet kan itu. Nah itulah itu dibumbui dengan apa namanya hiasan-hiasan dari daunan yang serba harum. Jadi maknanya yang pertama kepada kita manusia, yang kedua kepada alam semesta, yang ketiga pasti kepada di tengah hidupan. Akhirnya atau kesimpulannya itu bagaimana kita implementasi daripada Trihita Karana itu kita laksanakan dalam tujuan yang kita ingin capai, bagaimana desa kita yang namanya Santi Jagat Itu, dan manusia nanti Santi Jagat Itu iya seitidak itu. Kalau bicara pelaksananya nggak ada perubahan kok, karena tradisi yang merupakan warisan turun-temurun yang disepakati ya. Nah itu nanti budayanya yang kadang-kadang yang berubah. Misalnya dulu buat apa namanya tuh, buat jaje itu ya, dulu kan satu misalnya 5 kilo itu paling jadi 2 jajan itu. Sekarang itu dibuat satu kecil-kecil, yang kecil-kecil ini dibungkus tuh. Jadi nggak kayak dulu saya masih kecil-kecil itu dibuat 2 kilo jadi 1 nih. Jadi 1 jadi uli itu 2 kilo, dodol juga begitu. Nah sekarang dibungkus-bungkus sekarang dengan crispy.
Oke, itu dari kelopak daripada apa namanya buah pinang. Itu yang dikeringkan itu pakai bungkus. Kenapa itu ada artinya juga? Karena kita waktu lahir, bagaimana kita dulu tidak pakai yang namanya ember, nggak pakai yang namanya apa tuh? Pada umumnya pakai ini topeng tanah. Tapi topeng tanah itu kan kecil, pakailah upih. Nanti pada waktu mati kita itu kan dikumpul dengan upih juga kaki kita, dengan kepala kita. Itu, dan itu pembersihan. Itu jadi menyangkut tentang perubahannya itu hanya pada tradisi atau mode, tapi pelaksananya masih tetap. Apa yang dilaksanakan harinya juga sudah tetap, ya, anunya itu waktunya. Kemudian kemana dan bagaimana tujuannya semuanya. Jadi tidak ada perubahan. Karena itulah yang tradisi. Dan masyarakat masih mempercayai. Tuh. Oh ya, namanya kehidupan. Yang tadi saya katakan itu, hidup ini adalah perjuangan. Kalau udah perjuangan pasti ada tantangan, rintangan, hambatan, dan lain sebagainya yang menghalangi apa yang menjadi cita-cita kita. Kendalanya itu kita sekarang zaman, kalau kalian punya istilah zaman Gen Z kan, ya, Gen Z, zaman global, zaman digital, semuanya sekarang udah yang bermainnya hanya jari. Ya. Kalau dulu salah ngomong bisa jadi masalah. Mulutmu harimaumu kan dulu. Kalau sekarang jarimu adalah harimau. Salah juga, salah sebenarnya mungkin mau cari angka berapa tuh, kadang-kadang bisa 5 dengan berapa tuh ya, dan berumah itu hati-hati, karena itu pengaruh itu sangat mempengaruhi, ya. Sehingga nantinya pada saat kita berkumpul itu kadang-kadang kan semuanya lewat ini kan, misalnya dulu gong kumpul suara dengar, kalau sekarang nih grup pemakan, grup pemuda, grup Yohana itu ada misalnya di pura cepat. Tapi sekarang dengan perubahan culture ataupun kultur masyarakat Bali yang dulunya itu kultur agraris, sekarang sudah berubah berbalik ini, ya, menjadi kultur industri, khususnya industri pariwisata. Sekarang di sini sepi di rumah. Mana? Saya cari kerja di kota. Hari raya datang, tapi kalau tangkap nggak datang dia nih. Kecuali ada hari libur tangkapnya, makanya ini yang mempengaruhi. Sehingga pemberitahuan kita itu sekarang lewat ini kan, itu kelebihannya nggak perlu kumpulin lagi. Dan kemudian ada prajuru-prajuru yang gagal paham tentang teknologi. Itu akhirnya apa deh? Kenapa nggak pulang dan sebagainya? Dikirimin bahwa dijawab ini nggak bisa jawab. Itu terjadi. Kemudian masyarakat ini untuk ini perlu banyak yang diberitahukan, disosialisasikan, diajari. Makanya di desa itu hari-hari tertentu untuk kita Yuwana berkumpul, hari libur, ya adakan misalnya kesamaan anak-anak dari kecil diajarkan untuk itu, diperkenalkan tradisi kita. Bagaimana kita harus menghormati ide dan pendapat daripada leluhur kita yang begitu adiluhungnya sehingga bisa terjadi seperti ini. Kita jauh pemikiran kita dengan orang-orang tua leluhur kita dulu. Kita sekarang buat rumah satu aja bisa kan, leluhur kita buat desa, buat negara, itu. Dan kemudian harapan kita kepada pemuda ini, ya kembali lagi, sadari bahwa kita terlahir di Bali, terlahir di Nusa khususnya ini, bahwa kita harus tahu tentang Nusa itu apa. Sejarahnya bagaimana, karakternya bagaimana, kehidupannya bagaimana, sumber-sumber kehidupan apa, kemudian potensi-potensi yang memberikan kebahagiaan apa, termasuk potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun desa. Tapi kita harus punya keyakinan, setiap yang kita pikirkan, kita bicarakan, harus kita laksanakan. Soal nanti hasil, jangan mengharap terlalu banyak apa yang kita hasilkan, tapi biarkan Tuhan yang akan memberikan hasil daripada apa yang kita lakukan. Kerjakanlah kewajiban. Ya, kepada mahasiswa-mahasiswi Udayana yang hadir pada hari ini dalam melaksanakan tugas
kuliah kerja nyata, saya titip informasi ini kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, bahwa ada sebuah desa di daerah Karangasem, di kakinya Gunung Agung dekat dengan Besakih, yang suasananya sangat indah, perlu datang ke sini. Lebih-lebih lagi, orang purnawirawan Polri yang pernah melanglang buana mau mengabdikan dirinya kembali di desa, menuju ke jalan ataupun menunggu waktu untuk kembali ke kandang para minggu mati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kalian sebagai mahasiswa yang hadir di sini dan juga kepada masyarakat lainnya demi kepentingan kita bersama, khususnya kepentingan di desa adat dan pelaksanaan kembali. Ya. Cuma, ya, terima kasih. Om Santi, 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 Om.